Puji nama Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua dari seri firman Tuhan bulan ini, yaitu Covenant House. Apa artinya Covenant House? Covenant House adalah keluarga yang dibangun dan hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi bukan seperti keluarga yang lain yang dibangun terpisah dari Tuhan. Tapi di keluarga yang punya covenant sama Tuhan ini, Tuhan jadi yang terutama, Tuhan jadi yang pertama, prioritas di dalam keluarga mereka. Doa saya keluarga saudara semua saya seperti itu. Amin. Di keluarga covenant seperti ini, ya, hadirat Tuhan itu yang diutamakan, kasih Tuhan itu dipelihara, warisan iman itu diteruskan dari generasi ke generasi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita sepanjang bulan ini akan belajar bagaimana kita bisa membangun keluarga yang seperti itu. Dan keluarga yang seperti itu dibangun bahkan sejak keluarga itu belum dibentuk. Sejak dari awal. Ya, kita baca dulu satu ayat di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang apa? Sepadan dengan dia. Nah, ini adalah kitab Kejadian yang kita baru aja baca. Genesis. Ini adalah awal mulanya. Jadi awal mula keluarga akan dibentuk, Tuhan ngomong, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Waktu itu buat Adam. Jadi bukan sekedar penolong, bukan sekedar pasangan, tapi harus yang sepadan. Nah hari ini melalui firman Tuhan ini kita akan belajar ya buat Anda yang belum menikah, yang masih jomblo tentunya, kita akan belajar bagaimana menemukan pasangan yang sepadan buat saudara. Tetapi buat Anda yang sudah menikah, setelah kita menikah, ada perbedaan tuh. Ya, kita akan belajar bagaimana menjadi pasangan yang sepadan bagi suami kita, bagi istri kita. Ya, jadi kita harus punya perspektif yang lengkap, baik sebelum maupun sesudah menikah. Mari kita lihat contohnya betapa pentingnya menemukan pasangan sepadan ini adalah di dalam kisah Abraham ketika sedang mencarikan istri buat anaknya, buat Ishak. Kita baca Kejadian 24 ayat 2 dan ayat yang keempat. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, namanya Eliezer, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, harus pergi ke Haran dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Anda lihat ini di sini. Ya, ketika Abraham mencarikan istri buat Ishak, Abraham tidak sekedar mencarikan sembarangan istri. Tidak sekedar mencarikan yang dekat aja, yang gampang aja, yang cepat saja. No, 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 no. Dia tinggal di Kanaan, tapi dia utus hambanya, namanya Eliezer, ke daerah asalnya, yaitu di Haran, itu jaraknya sekitar 700 sampai 900 kilometer. Enggak naik mobil saudaraku ya, enggak naik pesawat juga. Jalan kaki, naik unta pada zaman itu. Perkiraan waktu perjalanannya sekali jalan sebulan. Bukan sehari, bukan seminggu, sebulan. Berarti kalau PP 2 bulan. Ya Anda bisa hitung kira-kira kos perjalanannya berapa. Biaya perjalanannya. Terus kemudian bahaya yang ada di dalam perjalanan itu. Bisa jadi ada perampok, bisa jadi ada
binatang buas, dan berbagai macam yang lain. Abraham menempuh semua kerepotan itu dengan tujuan yang jelas, dia mau cari pasangan yang tepat, pasangan yang sepadan bagi Ishak anaknya. Karena dia tahu bahwa untuk membangun keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, butuh pasangan yang sepadan. Doa saya melalui firman Tuhan ini, yang belum menikah, Tuhan pertemukan saudara dengan pasangan yang sepadan. Yang sudah menikah, doa saya level kesepadanan di dalam keluarga saudara semakin meningkat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita semua sama-sama terima blessing melalui firman Tuhan hari ini. Tapi kita harus tahu kesepadanan itu maksudnya gimana. Yang jelas yang pertama, kesepadanan lebih dari sekedar kesamaan. Banyak orang berpikir sepadan itu sama. Ya benar ya salah. Karena sesungguhnya kesepadanan ya ada samanya tapi lebih dari sekedar kesamaan. Ya kadang-kadang sebagian orang berpikir oh saya sepadan sama dia. Kenapa? Karena sama-sama hobi traveling. Suka kuliner. Ya kita main padelnya seru banget. Ya, luar biasa saudaraku, Anda punya kesamaan seperti itu, tentunya akan sangat berguna. Tentunya kalau Anda dengan pasangan Anda punya hobi yang sama, ya kesukaan yang sama, itu akan membuat hubungan jadi lebih indah. Itu akan sangat membantu di dalam hubungan saudara. Tapi kita harus mengerti bahwa bukan itu. Bukan sekedar itu yang dimaksudkan kesepadanan di dalam firman Tuhan. Anda boleh merasa sekarang cocok nih ngomongnya karena sama-sama suka ngopi. Tapi sama-sama suka ngopi bisa memulai Anda jatuh cinta. Tetapi belum tentu hubungan Anda bisa langgeng. Hanya karena sama-sama pecinta kopi. Ya. Jadi kesepadanan lebih dari sekedar kesamaan. Apalagi kalau sampai kesamaannya dalam hal negatif. Sama-sama borosnya. Sama-sama doyan shoppingnya, ya, sama-sama emosionalnya, sama-sama susah mengampuninya, susah minta maafnya. Kalau yang ini bukannya saling melengkapi, tapi saling memperparah. Ya doa saya di dalam perbedaan-perbedaan yang Anda alami di dalam hubungan saudara dengan pasangan saudara. Bukannya saling melukai, saling menjatuhkan. Doa saya Roh Kudus bekerja sehingga Anda bisa saling mendukung. Anda bisa saling melengkapi. Anda bisa jadi indah. Amin. Karena seringkali justru dalam perbedaan Tuhan mempersatukan. Sekarang aja Anda pakai sepatu sama apa beda? Ya sama ya beda, sepatunya sama tapi yang satu kanan, yang satu kiri. Ada nggak di tempat ini yang datang ibadah pakai sepatu kanan semua? Artinya sepatu kanan, sepatu kiri ini sepasang. Suami istri juga harus sepasang. Kayak pedal yang ada di mobil kita. Yang satu pedal gas, yang satu pedal rem. Anda bayangkan kalau dua-duanya gas semua. Yang satu gas cepat, yang satu gas lebih cepat. Anda bisa memprediksi enggak kira-kira begitu Anda pakai mobil itu apa yang akan terjadi? Ringsek itu mobil. Itu yang akan terjadi kalau suami istri. Yang satu boros, yang satunya super boros. Itu finansialnya langsung bangkrut saudara. Benar enggak? Makanya yang satunya gas, yang satunya rem. Memang ada tarik-tariannya, ada tensionnya di dalam hubungan saudara. Tapi itu saling menjaga. Karena kalau serba rem semuanya, serba hemat semuanya, gak enjoy di dalam pernikahan. Tapi kalau serba ngegas semuanya, hajar semuanya, bangkrutlah keluarga itu. Doa saya di dalam keluarga saudara, Anda bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dengan indahnya. Dan Anda bisa punya stabilitas dan masa depan yang kokoh di dalam Tuhan. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya butuh saling
melengkapi. Saya sama istri saya, sama Pastor Nita, kita punya sangat banyak perbedaan. Ya, saya biasanya lebih vision oriented. Tapi dia lebih personal touch. Tapi dua-duanya ini dibutuhkan. Bahkan di dalam pelayanan dua-duanya juga dibutuhkan. Ya, saya kalau ngelakuin sesuatu lebih ke membangun prinsip-prinsipnya. Pokok basicnya, pakemnya apa, patokannya itu yang saya fokuskan. Itu yang saya percayai, saya kerjakan. Kalau saya ngelakuin yang benar, pasti ada kemajuan, terobosan. Itunya benar, tapi sebaliknya Pastor Nita lebih Tuhan perlengkapi dengan kreativitas. Sehingga yang benar ditambah kreativitas, berwarna, jadi lebih megah, jadi lebih indah. Di dalam kesatuan ada berkat Tuhan yang tercurah. Doa saya di dalam kesatuan, dalam hidup saudara, dengan pasangan saudara, ada blessing, ada berkat, ada sukacita yang melimpah-limpah. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kesepadanan lebih dari sekedar kesamaan. Yang kedua, sepadan bukan hanya soal selevel. Karena kadang-kadang sebagian orang berpikir yang namanya cari pasangan yang sepadan berarti itu yang selevel. Yang kaya sama yang kaya. Yang S1 sama yang S1. Yang pengusaha sama pengusaha. Yang etnis tertentu sama etnis tertentu. Ya, saya mau ngomong sama saudara, sepadan bukan hanya soal selevel. Benar semuanya itu tadi akan mempermudah. Kalau Anda misalnya sarjana dengan sarjana, ngomongannya karena tingkat pendidikannya sama bisa lebih ngerti, lebih nyambung. Anda bayangin kalau yang suaminya S3, istrinya SD. Ngomongannya gimana itu saudaraku? Itu bahasanya sudah beda, planetnya sudah lain. Ya, jadi kita harus ngerti, itu enggak salah. Jadi yang namanya kesamaan, selevel dan lain sebagainya itu seringkali akan mempermudah, seringkali akan sangat membantu dan seringkali diperlukan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain Alkitab juga tidak mencatat itu adalah syarat untuk sebuah pernikahan yang bahagia. Nah itu sebabnya ini harus kita pahami di dalam membangun keluarga, di dalam keluarga kita masing-masing. Karena kalau tidak, bahkan seringkali kadang-kadang antara orang tua dan anak bisa terjadi tarik-tarikan, tension. Karena biasanya yang anak asal jatuh cinta, hajar. Yang penting saling suka, yang penting saya cinta, pokok harus dia. Itu anak, pokok mainnya di feeling, perasaan. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang yang orang tua punya kriteria dari A sampai Z. Yang kalau tidak memenuhi kriterianya sama sekali tidak boleh. Nah saya mau ngomong begini sama saudara, sebenarnya kalau dua-duanya sama-sama memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, sebenarnya kita akan ngerti dua-duanya dibutuhkan untuk membangun pernikahan yang bahagia. Yaitu dibutuh satu sisi cinta, kasih, sisi yang lain hikmat. Kalau untuk membangun pernikahan hanya karena wah ini bagus, latar belakang keluarganya bagus, bibit, bebet, bobot. Tapi enggak cinta ya enggak bisa. Kan ya harus ada perasaan cinta. Ada yang namanya jatuh cinta, ada ketertarikan, ada kesukaan satu dengan yang lain. Anaknya benar tuh. Tapi di sisi yang lain kita juga harus ngerti. Yang dari sisi orang tuanya, hikmatnya juga dibutuhkan. Karena Anda bisa memulai hubungan karena tertarik, karena suka, karena jatuh cinta. Tapi kalau Anda mau hubungan yang langgeng, cinta saja tidak cukup. Karena yang jatuh cinta bukan cuma saudara. Yang pernah jatuh cinta, itu semua orang pernah jatuh cinta. Dan coba Anda cek pasangan-pasangan yang dulu pernah jatuh cinta, setelah sekian lama menikah, bingung cintanya di mana. Karena sangat banyak cinta pun bisa berubah jadi benci.
Coba Anda sekarang cek, kita netral ya. Anda sekarang happy. Bisa nggak tiba-tiba jadi sedih? Bisa. Ya, sedih. Terus tiba-tiba bisa jadi marah nggak? Bisa. Dari Anda marah sama seseorang, terus dapat informasi lagi. Tiba-tiba jadi kasihan, bisa nggak? Perasaan itu bisa berubah. Anda tidak kebal dengan perubahan perasaan itu. Jadi kalau hari ini jatuh cinta, belum tentu 5-7 tahun lagi tetap jatuh cinta. Jadi kalau yang namanya menikah hanya perasaan cinta saja, bisa mulainya, nggak sampai ujungnya. Nggak langgeng. Di dalam pernikahan doa saya untuk setiap pernikahan, setiap keluarga, jemaat keluarga Allah di tempat ini, pernikahannya dibuat langgeng, pernikahannya diberkati dengan pernikahan yang baik, pernikahan yang harmonis dan bahagia di dalam Tuhan. Amin. Jadi saran saya buat orang tua dan anak, jangan saling menyerang, jangan saling menyakiti, utamakan kesatuan. Utamakan kesehatan keluarga karena dua-duanya dibutuhkan. Supaya hubungan baik dibutuhkan cinta. Supaya hubungan baik dibutuhkan hikmat. Ini dua pasal yang dibutuhkan. Jangan sampai cinta saudara membutakan hikmat. Itu sudah konyol banget tuh. Sebaliknya jangan sampai hikmat mematikan cinta. Hari ini doa saya firman Tuhan ini mencelikkan mata rohani kita, memberikan pengertian kepada kita di dalam melangkah dan mengambil keputusan sehingga kita bisa punya hubungan yang harmonis dan bahagia. Amin. Nah sekarang 3 area yang harus diperhatikan, 3 area yang sangat menentukan kesepadanan. Ya saya mulai langsung yang pertama. Yaitu sepadan dalam iman. Ini basicnya dulu. Sepadan dalam iman berarti seiman. Kalau ini jelas, Alkitab ngomong dengan gamblang, dengan jelas. Saya bacakan buat saudara 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Judul khotbah hari ini sepadan dan seimbang. Dan firman Tuhan menasihatkan kita jangan sampai kita jadi pasangan yang tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang gimana? Buat saudara dan saya orang-orang yang sudah percaya Yesus, firman Tuhan ngomong jangan sampai jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ternyata buat Alkitab, buat firman Tuhan ngomong kalau orang percaya berpasangan sama orang tak percaya dianggap tidak seimbang. Ini firman Tuhan saya bukakan apa adanya sama saudara tanpa bermaksud menghakimi. Karena setiap kita punya situasi yang berbeda-beda. Tetapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda gara-gara ngopi bareng dan sering main padel bareng Anda bisa jatuh cinta. Itu perasaan saudara. Tetapi Anda harus melihat firman Tuhan ngomong jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Karena Alkitab ngomong apa hubungan terang dengan gelap. Gak bisa jadi satu. Ya, karena itu saya mau ngomong sama saudara, carilah pasangan yang seimbang, yang sepadan, sama-sama anak Tuhan. Dan saya bawa ini masuk ke level lebih dalam lagi ya. Bukan hanya sama-sama anak Tuhan. Tapi saya ajak saudara cari pasangannya yang sama-sama cinta Tuhan. Sama-sama ngejar hadirat Tuhan, sama-sama on fire for Jesus, sama-sama lapar akan firman Tuhan, dan sama-sama ngalami Tuhan secara pribadi. Karena itu penting. Coba Anda lihat pernikahannya Daud sama Mikal. Dua-duanya sama-sama percaya Tuhan, sama-sama cinta Tuhan. Tapi beda jauh. Jomplang nih, beda jauh nih. Daud cintanya sama Tuhan begitu rupa. Dia tidak segan-segan merendahkan dirinya ya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Tapi Mikal istrinya doa sih sama Tuhan. Percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Tapi kalau untuk memuji Tuhan sampai kayak gitu gengsi dong.
Jadi pusat cintanya beda nih. Makanya di dalam pernikahan mereka ada yang namanya problem juga. Karena yang Tuhan ngomong jangan sampai tidak seimbang. Ayo cari yang seimbang. Pasangan yang seimbang. Hari ini saya berdoa. Saya mau ngomong sama Anda yang belum menikah. Cari yang sama-sama anak Tuhan. Tambah tadi satu lagi apa? Cinta Tuhan. Amin. Buat Anda yang sudah menikah nih, kadang-kadang tidak bisa disangkali. Kita ada dalam situasi di mana pasangan kita bukan orang percaya. Keluarga kita juga bukan orang percaya. Terus gimana Pak? Anda jangan khawatir, Anda jangan berkecil hati. Karena ada janji firman Tuhan bahwa satu orang diselamatkan. Maka seisi keluarganya diselamatkan. Jadi bukan berarti kalau Anda pasangannya bukan orang yang seiman, terus artinya Anda dicoret. No. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Dan kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan iman, maka kuasa Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja dalam keluarga saudara. Sehingga keselamatan datang buat pasangan saudara, datang buat keluarga saudara. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Terjadi di dalam keluarga saudara, terjadi di dalam keluarga saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, sepadan dalam arah dan nilai hidup. Saya bacakan dulu. Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Maksudnya belum berjanji ini belum sepakat. Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Sekarang kita di sini bisa bersama-sama. Kita ada di area ini. Tapi setelah selesai ibadah ini, kalau yang satu maunya ke barat, yang satu maunya ke timur, kira-kira setelah 1 jam, kita masih ada di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda? Tempat beda. Arah hidup menentukan langkah hidup. Kalau arahnya beda, langkahnya juga akan beda. Akhirnya hatinya akan menjauh. Jadi beberapa tahun pertama Anda bisa walaupun arahnya beda, beberapa tahun pertama pernikahan Anda bisa. Tapi kalau arahnya beda, makin hari langkahnya, keputusannya semuanya akan berbeda. Sehingga akhirnya suami istri tapi sudah kayak enggak ketemu sama dengan satu dengan yang lain. Enggak nyambung lagi. Karena arahnya berbeda. Yang satu ya maunya keluarga itu prioritas. Pokok yang penting keluarga bahagia. Katakanlah istrinya mau gitu. Sedangkan suaminya maunya yang penting sukses. Keluarga nomor 2. Sama-sama jatuh cinta gara-gara main padel. Oke. Main padel terus nih. Karena kita memang mau ada turnamen padel saudaraku. Ya. Bisa karena main olahraga barengan ada jatuh cinta. Bisa. Tapi kalau arah hidupnya beda, nanti akhirnya beda juga. Long termnya nggak bisa. Yang satu mau membangun keluarga yang pokok harus cinta Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Tapi yang satunya yang penting sukses. Tuhan nomor sekian. Nanti nggak ketemu. Yang terjadi cuma tari-tarian di dalam keluarga tersebut. Itu sebabnya sama-sama suka ngopi, sama-sama suka kuliner, traveling. Itu baik, itu chemistry yang akan membuat Anda bisa enjoy momen kebersamaan itu. Tetapi itu bukan jaminan pernikahan saudara hubungan bisa langgeng. Nilai hidup ini yang penting. Arah hidup ya itu ditentukan oleh nilai hidup.
Nilai hidup adalah kompas yang menentukan keputusan-keputusan kita sehari-hari. Ketika tidak ada ayat Alkitab secara jelas membahas tentang sesuatu. Alkitab kalau tadi kita baca kan jelas ngomong, hendaklah kamu jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Itu jelas apa tidak? Jelas, kalau itu tertulis jelas. Tapi kan tidak tertulis jelas setelah ibadah ini saudara boleh ke mall jalan-jalan apa langsung pulang. Kan nggak ada di Alkitab. Anda memilih kerja apa kan nggak ada di Alkitab. Anda mau tinggal di Jakarta atau di Surabaya kan nggak ada di Alkitab. Nah, Anda harus tahu, mayoritas dari keputusan kecil-kecil sehari-hari yang kita ambil dalam hidup kita itu ditentukan oleh nilai-nilai hidup yang kita pegang di dalam hidup kita. Karena itu, yang namanya pasangan suami istri, kalau nilai hidupnya bertentangan, nanti yang terjadi di dalam pernikahan isinya gontok-gontokan. Jadi ketika Anda dalam masa PDKT, masih pendekatan, masih pacaran, coba Anda belajar ngerti nilai-nilai hidup calon saudara itu kompatibel enggak sama saudara. Ya, jadi kalau Anda ngobrol, tanyanya bukan cuma warna favoritmu apa? Klub sepak bola kesayanganmu apa? Bukan cuma itu oke. Itu juga boleh seru. Tapi coba saudara tanyakan, apa makna hidup buat dia? Apa arti uang buat dia? Apa kesuksesan buat dia? Apa arti integritas buat dia? Karena bicara integritas, semua orang kalau ditanya mau nggak punya integritas? Mau. Tapi nanti praktek di lapangannya, yang satu kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Tapi yang satunya hitam-hitam, putih-putih. Salah ya salah, benar ya benar. Orang lain lihat nggak ngeliat itu urusan mereka, kita sama Tuhan. Anda bayangin nanti ketika dalam situasi ngambil keputusan yang saling mempengaruhi, seperti apa pernikahan itu? Karena nilai hidupnya berbeda. Jadi ngajuin pertanyaannya, Anda belajar pertanyaan yang bisa membuat Anda lebih memahami nilai-nilai hidup calon saudara. Ya misalnya, makna uang buat dia. Buat sebagian ada yang makna uang itu adalah alat mendapat validasi. Makanya kalau dia dapat uang selalu dia akan upgrade lifestyle-nya. Ya berapapun banyak uang yang dia dapat, spend it all, habisin semuanya, belanja ini, belanja itu, pokok wah kelihatan keren, branded semuanya. Ya. Tapi buat sebagian orang yang gitu-gitu nggak penting. Yang penting itu adalah kalau kita terima salary yang lebih besar, itu artinya kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Itu artinya kita harus mengelola dengan bijaksana. Itu artinya kita harus menata masa depan kita sehingga lebih stabil dan lebih solid. Yang satunya mau mengelola dengan bijaksana, yang satunya mau habisin semuanya. Saya mau tanya, itu keuangan kalau menikah jadi satu, kira-kira terjadinya kayak gimana? Setiap hari isinya ribut. Anda paham nggak yang saya maksudkan? Kenapa? Karena nilainya berbeda. Karena itu saya mau sarankan buat yang belum nikah. Ini bagus dilakukan paling ideal sebelum nikah. Karena sebelum nikah itu dua-duanya masih dalam posisi yang sama-sama mau jadiin hubungan ini nih. Artinya dua-duanya masih sama-sama posisi yang masih bisa bicara nih. Ya, untuk cari titik temu. Nanti gimana nih dalam pernikahan? Penggunaan keuangannya gimana nih? Nanti keleluasaannya seberapa jauh? Kalau kayak gini gimana? Kalau membantu keluarga, kamu bolehnya seberapa? Keluargaku bolehnya seberapa? Kalau Anda bicarain itu sebelumnya sudah ada pakemnya, itu akan meminimalisir, bukan menghilangkan, meminimalisir benturan-benturan yang tidak perlu di dalam
hubungan. Kenapa? Karena ada toleransinya, ada titik temunya. Memang dua orang berbeda. Tadi saya ngomong sandal kanan, sandal kiri. Tapi dapat titik temunya, nyambung. Jadi sepadannya itu tidak selalu harus sama ya. Tadi saya katakan sama saudara. Tapi bisa ada toleransinya. Bisa dapat titik temunya. Kalau belum menikah aja, ngomongan gak dapat titik temunya, Anda nekat menikah, Anda ngerti sendiri yang terjadi seperti apa. Isinya bertengkar urusan duit. Itu sudah jelas kita tahu sebelum menikah, kenapa nilai-nilai hidupnya berbeda. Oke, jadi buat yang belum menikah, buka mata lebar-lebar. Ngerti perbedaan nilai-nilai kita sama nilai calonnya kita. Terus kemudian cari cara diskusi untuk dapat titik temu. Ya, itu akan sangat membantu di dalam hubungan pernikahan, hubungan keluarga saudara di kemudian hari. Bagaimana dengan yang sudah nikah, Pak? Buat Anda yang sudah menikah, kan nggak bisa dirubah. Wong namanya sudah menikah. Dan firman Tuhan ngomong apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus langkahnya kita apa? Yang pertama, jangan memaksa pasangan saudara ngikutin nilai-nilai saudara. Berharap boleh, berdoa boleh, maksa jangan. Kalau sudah di dalam pernikahan kita pakainya jurus paksa, yang terjadi ribut. Yang terjadi adalah pertikaian dan akhirnya runtuhlah keharmonisan di dalam keluarga itu. Karena itu jangan main paksa please. Ini kita sudah menikah nih, jangan main paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar fleksibel. Boleh nggak semuanya katakan fleksibel? Boleh nggak lebih keras katakan saya mau belajar fleksibel? Akhirnya saudaraku pasangan yang bahagia itu bukan yang sama persis. Yang di dalam perbedaannya kita berbesar hati, ya sudah kita fleksibel, saya tetap menerima kamu, kamu tetap menerima saya, walaupun kita berbeda, tapi kita saling menghargai, kita saling menerima, dan kita saling mengasihi. Yang gitu yang berbahagia. Yang susah berbahagia adalah pokok kalau ilmu paksa tadi. Kalau sudah menikah, Anda harus banyak fleksibel. Oke, ini bicara tentang kesepadanan, menemukan kesepadanan di dalam pernikahan. Yang terakhir, yang ketiga, sepadan dalam kedewasaan karakter. Ya, karena Anda harus ngerti, karakter ini kunci langgengnya sebuah hubungan. Ya, sebuah pernikahan bisa dimulai dari kecantikan. Anda tertarik, cantik dia. Terus Anda tertarik, Anda jatuh cinta. Karena pinter dia, hebat dia, Anda tertarik, Anda jatuh cinta. Artinya gini, kecantikan, kepinteran, kehebatan, itu bisa membawa Anda start hubungan. Karena Anda tertarik, kalau nggak tertarik kan nggak start kan hubungannya, nggak pacaran kan. Bener nggak? Nggak menikah, namanya nggak tertarik ya tidak. Tapi dengarkan baik-baik. Kecantikan, kepintaran, kehebatan hanya bisa membuat saudara start. Tapi untuk nyampe finish yang dibutuhkan karakter. Kecantikan tidak akan membawa saudara sampai finish. Kepintaran, kekayaan tidak akan membawa saudara sampai finish. Anda lihat itu, orang yang nggak sampai finish bukan nggak pinter, bukan nggak cantik, bukan nggak kaya, bukan nggak hebat. Jadi kita harus ngerti titik startnya yang dibutuhkan apa untuk bisa sampai langgeng finish. Apa yang dibutuhkan? Jadi yang di sini buat yang belum menikah, kalau Anda memutuskan untuk pacaran dan kemudian menikah dengan seseorang hanya karena cantik, hanya karena ganteng, hanya karena pinter, hanya karena lucu. Anda cuma dapat startnya, Anda nggak bisa finishnya. Finish itu ditentukan oleh karakter.
Boleh nggak saudara katakan karakter? Boleh nggak semuanya katakan saya harus bertumbuh di dalam karakter? Pertanyaannya adalah gimana caranya kita ngerti karakter calonnya kita. Banyak orang berpikir, kan dia baik sama saya, berarti dia orang baik. Saya ngomong begini sama saudara, namanya orang jatuh cinta. Semuanya akan jadi malaikat. Iblis pun kalau jatuh cinta jadi malaikat. Anda lihat itu, film-film. Iblis pun jatuh cinta jadi malaikat, saudaraku. Benar apa tidak? Jadi pertanyaannya gimana kita bisa ngerti karakter seseorang? Ya, jangan perhatikan yang dia lakukan buat saudara saat dia jatuh cinta. Perhatikan dia sama orang-orang lain. Perhatikannya saat dia lagi kecewa. Anda lihat aja responnya gimana. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Kalau lagi kecewa. Suatu hari kalau dia kecewa sama saudara, kayak gitu juga nanti munculnya. Saudara paham gak yang saya maksudkan? Kalau dia lagi kecewa, wah sudah main banting sini, banting sana. Maki-maki gak karu-karuan. Anda harus ngerti ya itu. Munculnya itu. Karakter seseorang bisa Anda lihat ketika dia lagi gagal. Ada orang selama maju berhasil, pede dia. Sekalinya gagal langsung putus asa dalam hidupnya. Tapi ada orang yang punya resilient, walaupun gagal, bangkit lagi, coba lagi. Gagal, bangkit lagi, coba lagi. Anda butuh yang gini nih, yang punya resilient nih. Anda butuh cari orang bukan yang gak pernah ngelakuin kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan, nobody is perfect. Tapi Anda butuh melihat calon saudara ketika dia ngelakuin kesalahan. Apa responnya? Ketika dinasehatin, ketika ditegur, wah gak terima, marah-marah, maki-maki. Anda ngerti? Orang kalau ngelakuin kesalahan bisa menyadari kesalahannya. Cepat belajar dia, cepat maju dia. Belajar dari kesalahan, terbuka terhadap nasihat, terbuka terhadap teguran. Maju dia. Jadi karakter itu bisa kita lihat di momen yang negatif. Di momen yang tidak menyenangkan ketika seseorang mengalami itu, munculnya seperti apa kita melihat itu. Di sisi yang lain, ini cara melihat orang lain, tapi di sisi yang lain ini juga cermin melihat diri kita sendiri. Nah sekarang ini penutupnya, boleh lihat ke depan sini. Buat Anda yang belum menikah, carilah pasangan yang berkarakter baik. Buat Anda yang sudah menikah, jadilah pasangan yang berkarakter baik. Sekalipun suamimu, istrimu, karakternya belum baik. Karena dengan kebaikan saudara, Roh Kudus punya jalan untuk bekerja di dalam keluarga saudara. Roh Kudus punya jalan untuk menjamah hati. Roh Kudus punya jalan untuk membentuk sehingga terjadi perubahan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, Anda dan pasangan saudara hari demi hari semakin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Yang diberkati katakan amin. Dan tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Pribadi yang benar, Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Semuanya mari kita angkat dua tangan kita dan katakan hanya Engkau.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita butuh Tuhan dalam pernikahan kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha orang membangunnya. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, buat yang belum menikah, Tuhan pertemukan Anda dengan pasangan yang sepadan dan seimbang. Buat Anda yang sudah menikah, doa saya melalui firman Tuhan hari ini, Roh Kudus akan menuntun saudara untuk bertumbuh di dalam level kesepadanan di dalam hubungan saudara. Dan untuk itu semua kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan menguatkan kita. Kita butuh Tuhan memampukan kita mengampuni, menerima apa adanya. Kita butuh hikmat Tuhan di dalam mengambil keputusan. Siapa di tempat ini sadar Anda butuh Tuhan. Anda butuh turut campur Tuhan dalam hidup saudara. Anda yang butuh Tuhan, angkat dua tangan saudara. Angkat doa saudara, katakan Tuhan, aku butuh Engkau di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam hubunganku ini. Turut campurlah Tuhan, jamah hatiku, jamah hati pasanganku. Lembutkan hati kami, supaya melalui proses kehidupan ini, kami boleh bertumbuh semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami mau Tuhan bentuk, kami mau Tuhan bawa. Hari demi hari kami mau bertumbuh, kami mau belajar lebih lagi, kami mau belajar rendah hati. Jamah hati kami ya Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, mampukan kami, penuhi dengan kasih-Mu, banjiri dengan kasih-Mu, limpahi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oralah pasyara takala pasyara takal. Kira la pasyara. Jamah Tuhan, jamah. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terangi jalan kami, terangi langkah hidup kami. Supaya kami boleh mengambil keputusan yang baik, yang berkenan, dan yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Mari semuanya katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang terakhir, katakan bersama-sama, tinggal dalam indahnya dekapan